Lu tahu nggak kalau ribuan tahun lalu ada seorang kaisar yang begitu takut mati sampai rela ngabisin kekayaan negaranya. Buat nyari ramuan hidup abadi, dia nyuruh ilmuwan keliling dunia, ngirim kapal menembus laut yang waktu itu belum pernah dijelajahi, dan minum pil aneh setiap malam cuma buat satu tujuan, mengalahkan kematian. Namanya Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok. Tapi sebelum jadi penguasa paling ditakuti di masanya, dia dulu cuma anak kecil dari sebuah negara kecil yang lahir di dunia yang kacau balau. Tahun 29 sebelum Masehi, di sebuah negara bernama Qin, lahirlah seorang bayi bernama Yingzheng. Waktu itu, Tiongkok belum jadi negara besar seperti sekarang. Bumi yang kita sebut Cina masih terpecah menjadi 7 kerajaan besar yang terus-menerus saling serang. Ini disebut periode negara-negara berperang. Bayangin, 7 kerajaan besar yang masing-masing punya raja, pasukan, mata-mata, dan ambisi untuk jadi penguasa tunggal. Tiap tahun ada perang. Tiap musim ada pembunuhan politik. Nggak ada yang aman. Bahkan keluarga raja pun bisa hilang dalam semalam. Yingzheng lahir dari ayah bernama Raja Zhuangxiang dan seorang ibu bernama Zhao Ji. Tapi hidupnya jauh dari damai. Di usia 13 tahun, ayahnya meninggal mendadak, dan dia dipaksa naik takhta jadi Raja Qin saat masih remaja. Bayangin, anak 13 tahun, tiba-tiba harus memimpin kerajaan yang dikelilingi musuh. Sejak kecil, Yingzheng udah kenal sama rasa takut. Takut dikhianati, takut dibunuh, takut kerajaan yang diwariskan ayahnya lenyap. Rasa takut ini nantinya jadi bahan bakar ambisinya. Kalau dia bisa menyatukan semua negara, mungkin dia bisa mengalahkan kematian. Atau setidaknya kematian politik. Meskipun masih remaja, Yingzheng nggak tumbuh jadi raja boneka. Di balik tahta, ada seorang pedagang kaya bernama Lu Buwei, mentor politik yang mengajari dia cara mengatur kekuasaan. Lu Buwei ini pintar, licik, dan ngerti cara memecah belah musuh. Zheng belajar cepat. Dia mempelajari seni perang, diplomasi, dan cara memanfaatkan kelemahan orang lain. Bahkan ketika masih belasan tahun, dia sudah menghadapi percobaan kudeta dan percobaan pembunuhan. Setiap malam dia tidur dengan rasa was-was. Setiap hari dia belajar satu hal. Kalau mau selamat, lo harus jadi yang paling kuat. Pelajaran itu nempel sampai dewasa. Dia nggak mau sekadar bertahan. Ambisinya lebih besar. Menyatukan seluruh negeri supaya nggak ada lagi raja-raja yang bisa mengancamnya. Begitu dewasa, Yingzheng memulai rencana gila, satu persatu menaklukkan kerajaan tetangga. Strateginya cerdas, serang yang lemah dulu, beli pengkhianatan di dalam musuh, dan jaga logistik pasukan supaya perang bisa terus jalan. Perang demi perang dijalankan. Negara Han jatuh, disusul Zhao, Yan, Wei, Chu, dan Qi. Tahun 221 sebelum Masehi, setelah 2 dekade darah dan tipu daya, Yingzheng berhasil menaklukkan seluruh daratan Tiongkok. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, semua kerajaan itu bersatu di bawah satu bendera. Dia mengganti namanya jadi Qin Shi Huang, yang artinya kaisar pertama dari dinasti Qin. Bukan raja tapi kaisar.